Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dini Febriana, yaitu saya sendiri dengan NPM 19404010, Rizka Amanda Arianto, NPM 1940401075, Florentina Maria dengan NPM 1940401043, dan Mufaina 1940401044, yang terakhir Kelvin Gunawan dengan NPM 1940401042. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama yang ada di halaman 525 sampai 543 dengan soal 11.5. Soalnya itu Baker MFG ingin membandingkan perputaran persediaannya dengan pemimpin industri yang memiliki perputaran sekitar 13 kali per tahun dan 8% dari asetnya diinvestasikan dalam persediaan. Di sini ada tabel Arrow Distributing Core, yaitu pendapatan bersih sebesar 16.500, harga pokok penjualan sebesar 13.500, persediaan sebesar 1.000, dan total asetnya yaitu 8.600. Kemudian ada tabel Baker MFG in, pendapatan bersih yaitu sebesar 27.500, harga pokok penjualan 21.500, persediaan 1.200, dan total asetnya yaitu sebesar 16.600. Jadi kita menjelaskan pertanyaannya, yaitu adalah pertama A, berapakah perputaran persediaan bapak? Jawabannya adalah rasio perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan bagi investasi persediaan, yaitu 21.500 dibagi dengan 220, kita akan mendapatkan hasil sebesar 9,2. Kemudian yang B, berapa persen aset Baker yang diperkirakan untuk persediaan? Jawabannya adalah persen yang diinvestasikan dalam persediaan yaitu total investasi persediaan dibagi dengan total aset kemudian dikali 100. Jadi kita akan mendapatkan hasil sebesar 1,53%. 1,53% itu didapatkan dari 250 dibagi dengan 16.600 dan dikalikan 100. Kemudian yang terakhir, yang C, bagaimana kinerja Baker dibandingkan pemimpin industri? Jawabannya adalah dibandingkan dengan para pemimpin industri, kinerja Baker sangat rendah. Kenapa? Karena mereka hanya mendapatkan 0,40% lebih rendah dari kinerja para pemimpin industri tersebut. Oleh sebab itu, kinerja Baker dikatakan sangat rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan 11.9 soal yang telah saya kerjakan. Ini mengenai efek cambuk pada retail, pada produsen dan pemasok sehingga sampai pada kesimpulannya. Nah, yang saya kerjakan, saya mendapatkan hasil bahwa pada efek cambuk retail dia memiliki 250 variasi dengan jumlah data sebanyak 8 data dan hasilnya itu sebesar 14.286. Nah, lanjut kepada produsen. Nah, dia mempunyai jumlah data sebanyak 4 dan dapat dihasilkan yaitu 500 variasi atau permintaan sehingga ia dapat menghasilkan 66.667 varian atau permintaan pemesanan. Nah, lanjut ke bagian pemasok, itu saya dapat menilai jumlah datanya itu hanya 2 per minggunya sehingga dapat dihasilkan 1.000 permintaan atau varian, sehingga pada hasil akhirnya dia dapat membuat pemasokan ini dapat melakukan pemesanan sebanyak 320. Nah, kesimpulannya bahwa semakin sedikit menurunnya jumlah data, maka semakin banyaklah atau semakin meningkatnya permintaan pada setiap retail, produsen dan pemasoknya. Karena pada efek cambuk itu akan terjadi jika pemesanan itu mengalami penurunan atau peningkatan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufaina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jawaban soal nomor 11.10, di mana kami akan menghitung skor untuk setiap kategori dan kemudian menggunakan tingkat faktor untuk menghitung skor total.
Vendor dengan skor total lebih tinggi akan dipilih untuk kategori perusahaan. Adalah skor untuk Kai Group sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 18. Skor untuk Dona Inc sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 8. Untuk kategori produk adalah skor untuk Kai Group sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Untuk skor Dona Inc sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8 untuk kategori penjualan. Selanjutnya ada soal studi kasus, yaitu rantai pasokan global Darden. Yang pertama, apa keuntungan masing-masing rantai pasokan Darden, yaitu Central Distribution for Smallware. Dalam hal ini, smallware adalah suatu peralatan dan perlengkapan di restoran Darden seperti linens, dishes, tableware, kitchenware, juga silverware. Produk-produk tersebut non-food produk dipasok oleh salah satu supplier Darden yang kemudian oleh Darden disimpan di fasilitas gudang yang mana bertempat di Orlando, Florida. Selanjutnya, bila ada salah satu restoran Darden yang membutuhkan produk smallware ini, barulah di fasilitas gudang tersebut diantar ke restoran itu dengan menggunakan truk. Terus ada Darden Direct Distribution. Darden mempergunakan pihak ketiga untuk menangani urusan logistiknya terkait dengan produk frozen, dry, dan Conan Food, sehingga Darden memutuskan untuk urusan warehousing dan transportasinya ditangani oleh pihak ketiga yang telah dipercaya. Namun Darden tetap melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pihak ketiga tersebut. Adapun keuntungan dari penggunaan food distributor ini adalah kemudian dalam hal manajemen persediaan, juga untuk pengurusan penanganan. Dengan menggunakan pihak ketiga ini, Darden tidak perlu menanamkan investasi uangnya pada alat-alat transportasi seperti truk. Selain penanaman modalnya yang cukup besar, diperlukan juga penanganan produk secara benar. Misalnya temperatur yang perlu dijaga agar produk makanan tersebut tetap berkualitas sama selama produk distribusikan. Terus fresh food supply chain. Darden memanfaatkan pasok lokal dalam hal produk fresh food. Hal ini dikarenakan Darden ingin menyediakan produk makanan yang memiliki cita rasa lokal, sehingga akan menarik minat lebih banyak konsumen. Selain itu, dengan kondisi supplier lokal yang demikian, Darden dapat menghindari biaya persediaan karena menerapkan sistem JIT atau Just in Time. Terkait dengan hal tersebut, dikarenakan pemasok fresh food ini mengutamakan keadaan yang masih fresh, sehingga dengan memanfaatkan pemasok lokal, tentu saja produk ini dapat dikirim atau diantar secara fleksibel, yang pada akhirnya produk tersebut dapat dihidangkan ke konsumen dalam keadaan yang masih segar dan berkualitas. Lalu ada seafood supply chain. Akibat adanya larangan hukum dari beberapa negara, Darden tidak dapat melakukan penangkapan ikan ataupun hewan laut lainnya. Oleh sebab itu, Darden menjalin hubungan dengan pemasok seafood independen internasional untuk memenuhi kebutuhan seafoodnya. Hal ini pun ternyata cukup menguntungkan bagi Darden. Selain dapat menghindari resiko larangan penangkapan ikan di beberapa negara, Darden juga dapat menghindari fluktuasi harga ikan di pasar terkait. Namun, hal yang utama adalah Darden dapat menjaga kualitas ikan yang akan diolah karena dikirimnya oleh supplier terpercaya. Yang kedua, apa kerumitan dari memiliki 4 rantai pasokan? Sulitnya membangun komunikasi dan kepercayaan karena banyaknya pihak yang terlibat dalam sistem rantai pasokan Darden restoran. Selain itu, diperlukan kondisi koordinasi dan pengawasan khusus untuk setiap pihak-pihak yang terkait dalam sistem rantai produksi spesifik. Perlunya pengintegrasian
khusus dari keempat rantai pemasok yang berbeda agar sistem satu tingkat pemasok yang digunakan. Dan restoran dapat berjalan dengan baik. Adanya risiko terjadi bullwhip efek, yaitu apabila salah satu rantai pasokan produksi berhenti akan mengganggu sistem rantai pasokan keseluruhan, walaupun ketiga rantai pasokan yang lainnya bekerja baik. Yang ketiga, bagaimana mengharapkan perubahan kepemilikan atau titel pada masing-masing dari keempat pasokan Darden, yaitu yang pertama rantai pasokan pertama smallware supply chain, kepemilikan diserahkan di gudang Florida. Menurut kami alternatif tersebut sudah bagus, telah menempatkan di mana untuk satu gudang dapat memenuhi semua kebutuhan restoran Darden tanpa perlu mencari di tempat terpisah yang membuat banyak waktu terbuang. Akan tapi lebih bagus jika memiliki cadangan untuk meminimaliskan hal-hal yang mungkin terjadi seperti kerusakan pada fasilitas gudang atau hal-hal yang berbahaya seperti kebakaran. Yang kedua ada rantai pasokan. Yang kedua, Darden Direct Distribution. Menurut kami, memiliki pihak ketiga tersebut bertanggung jawab pada barang-barang yang memiliki restoran Darden tersebut agar tetap baik dan berkualitas dan sudah benar. Tetapi kan lebih baik jika Darden memiliki saham atau memperkuat MOU agar dapat melakukan pemantauan lebih baik terhadap barang-barangnya. Rantai pasokan yang ketiga, Fresh Food Supply Chain, ya. Untuk rantai pasokan ini kepemilikan berubah pada saat di restoran. Rantai pasokan untuk produk-produk ini bersifat business to business, di mana manajer restoran melakukan pemesanan langsung dengan kelompok pemasok independen yang dipilih sebelumnya. Untuk rantai pasokan yang keempat, Seafood Supply Chain, kepemilikan diserahkan ketika dikirimkan ke US dari berbagai negara. Keempat, bagaimana keempat rantai pasokan Darden dibandingkan dengan perusahaan lain seperti Dell atau manufaktur automobil. Mengapa terdapat perbedaan dan bagaimana hal ini ditangani? Setiap perusahaan memiliki perbedaan rantai pasokan. Setiap perusahaan memiliki pasokannya masing-masing karena jenis usaha yang dijalankan berbeda-beda. Perusahaan ini pun begitu tampak dari bagaimana barang dagangan sampai ke tangan konsumen. Dell tidak perlu mempunyai aset mesin dan peralatan. Dell tidak memerlukan pihak pengecer dan penghubung konsumen karena dia menggunakan sistem penjualan langsung kepada pelanggan. Dell mengurangi inventory dan meningkatkan return on capital. Untuk pemilihan barang dengan dagangan Dell, kita harus melakukan pemesanan untuk setiap jenis dan tipe yang kita inginkan, lalu melakukan pembayaran. Setelah itu Dell melakukan perakitan yang terakhir, mengirim barang kepada konsumen. Manufaktur automobil tidak melakukan inventory terhadap persediaan. Automobil menggunakan sistem inden untuk setiap pembelian barang dagangnya, melakukan perakitan setelah konsumen melakukan pembayaran dan memilih spek yang diinginkan sesuai dengan tipe yang telah ditetapkan oleh automobil, lalu memasang dengan setiap elemen-elemen yang diinginkan oleh konsumen sebelumnya tadi. Setelah melakukan beberapa pengurusan administrasi seperti BBN dan lainnya, mobil yang setelah diserahkan ke main dealer, mobil siap diambil oleh konsumen. Sedangkan Darden restoran memiliki alur penjualan yang tidak terlalu rumit dengan hanya memesan hidangan dan melakukan pembayaran atau sebaliknya. Konsumen sudah dapat menikmati hidangan yang telah dipesannya tanpa harus menunggu lama. Perbedaan itu terjadi karena dari jenis barang dagangannya pun yang sudah berbeda. Yang kedua yaitu studi kasus manajemen rantai pasokan di Rachel Marian. Yang pertama, teknik lain apa yang mungkin digunakan Rachel untuk meningkatkan manajemen rantai pasokan? Jawabannya adalah Rachel Marian menerapkan beberapa strategi manajemen rantai pasokan karena keragaman bahan baku yang dibutuhkan untuk membangun kapal.
mereka mengadopsi strategi yang berbeda di berbagai daerah. Misalnya, mereka menggunakan strategi multi pemasok insinyur atau Volvo berdasarkan tumpa balik dari perusahaan teknik untuk meningkatkan kualitas akhir produk. Jika mereka menemukan strategi multi pemasok, biaya akan berkurang karena mereka harus bersaing satu sama lain dan tidak boleh terlalu kemajuan yang luar biasa di bagian kapal yang tidak penting lainnya. Mereka mungkin menggunakan banyak teknologi pemasok untuk mengurangi biaya produk. Strategi Region Maritim memungkinkan kami untuk melihat beberapa integrasi vertikal dalam beberapa cara, tetapi mereka bahkan dapat melakukan perbaikan di daerah ini untuk mengurangi pasokan dan menghemat uang atau biaya. Poin kedua, respon apa yang mungkin diharapkan anggota rantai pasokan dari Region Marin? Kemitraannya dalam rantai pasokan. Jawabannya adalah Region Marin memberi pelanggan kapal dan layanan berkualitas. Menjadi mitra, Region Marin memainkan peran yang sangat penting dalam strategi dan manajemen rantai pasokan perusahaan. Manajemen rantai pasokan perusahaan ini, yaitu manajemen rantai pasokan Region Marin, dimulai dengan pembelian bahan lini produksi, dan pada akhirnya produk akhir didistribusikan ke pelanggan. Mitra terpenting Region Marin adalah pemasok lini produksi. Sebagai bagian dari rantai pasokan Region Marin, mereka memiliki banyak manfaat. Manfaat pertama yaitu Region Marin memproduksi sejumlah besar materi rahasia untuk perusahaan dunia yang mulia, sehingga mereka memberi perusahaan pendapatan yang lebih besar. Apa yang mereka berikan juga kepada pemasok potensial untuk menguji produk mereka. Region Marin mempromosikan kualitas melalui departemen kualitasnya dan memberikan umpan balik yang sesuai kepada pelanggan mereka. Pada akhirnya, semua mitra Region Marin sudah mendapat respon pasar. Menurut mereka bisa merespon kebutuhan teknik dan perubahan teknologi. Poin ketiga, mengapa manajemen rantai pasokan penting bagi Region? Karena manajemen rantai pasokan merupakan bagian penting dari Region Marin. Ini tidak hanya mengontrol semua aktivitas produksi, namun juga mengontrol masuk bahan baku, lalu kemudian mengontrol distribusi produk jadi. Manajemen rantai pasok membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, ia mengolah semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi. Yang lebih penting adalah mengontrol pengiriman produk ke semua pelanggan melalui sistem distribusi. Selain itu, dapat melakukan pekerjaan yang lebih efektif. Bagi Region Marin, poin terpenting adalah manajemen rantai pasokan memberi kesempatan untuk mengontrol persediaan material dan limit produksi. Lalu, kemudian ada pun komoditas yang ketiga, yaitu rantai pasokan internal hospital. Yang pertama, bagaimana rantai pasokan ini berbeda dari yang terdapat di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur seringkali memfokuskan pada pengembangan inovasi dan efisiensi produk melalui kolaborasi pembeli vendor. Namun demikian, pendekatan dalam industri jasa memiliki penekanan yang sedikit berbeda. Di Arnold Palmer Hospital, kesempatan rantai pasokan sering menunjukkan diri melalui Medical Economic Outcome Committee. Komite ini terdiri dari pengguna yang mengevaluasi opsi pembelian dengan tujuan obat-obatan yang lebih baik serta mencapai target ekonomis. Contohnya yaitu negosiasi alat pacu jantung dengan subkomit kardologi mengizinkan standarisasi untuk dua perusahaan manufaktur dengan penghematan tahunan 32 juta hanya untuk satu produk ini. Kemudian Arnold Palmer Hospital juga mampu membangun produk terkustomisasi yang membutuhkan kolaborasi dengan rantai pasokan tingkat ketiga. Tingkat ketiga ini adalah kemasan terkustomisasi yang digunakan dalam ruangan operasi. Yang kedua, apa hambatan dalam membuat keputusan berdasarkan basis ekonomi saja di Arnold Palmer Hospital? Yang pertama, hambatan itu hanya satu departemen yang terlibat dalam proses pengadaan dan memelihara hubungan dengan pemasok atau distributor. Yang kedua, pengembangan produk baru hanya digunakan untuk kebutuhan operasional mereka. Yang ketiga, dalam negosiasi mereka lebih memilih penawar yang berkualitas dan murah. Nah, itu dia 3 hambatannya. Kemudian yang poin ketiga, apa peran yang dimainkan dokter dan perawat dalam keputusan rantai pasokan yang di sebuah rumah sakit? Keputusannya yaitu bagaimana partisipasi ini didatangi di Arnold Palmer Hospital. Peran dokter dan perawat dalam keputusan rantai pasokan di sebuah rumah sakit yaitu mereka menyarankan atau merekomendasi mengenai obat-obatan dan alat-alat peran yang mereka gunakan yang menurut mereka akan mengoptimalkan pekerjaan mereka.
Arnold Palmer Hospital mengenai partisipasi ini dengan cara menindaklanjuti saran atau rekomendasi tersebut. Hal-hal yang memungkinkan perusahaan dalam melakukan penghematan atau efisiensi akan dilakukan. Poin keempat, Dr. Smith baru saja tiba dari konferensi tahunan dokter ortopedi. Ketika dia melihat penggantian sendi panggul baru didemonstrasikan, dia memutuskan bahwa dia ingin memulai menggunakan pengganti sendi di Arnold Palmer Hospital. Proses apa yang harus dilalui Dr. Smith di rumah sakit untuk memperkenalkan produk baru ini ke rantai pasukan untuk penggunaan bedah pada masa yang akan datang? Yang pertama, Dr. Smith memperkenalkan prosedur tersebut kepada Arnold Palmer Hospital. Dia harus mampu menjelaskan apa kelebihan prosedur tersebut serta apa keuntungan yang akan didapatkan Arnold Palmer Hospital apabila mempraktekkan prosedur tersebut. Yang kedua, memastikan setiap dokter yang ingin menerapkan prosedur baru ini harus melapor ke Medical Economic Outcome Committee. Kemudian melakukan seminar dan mendiskusikan prosedur baru tersebut dengan tim dokter, perawat, dan staf biomedis lainnya. Yang kemudian, perlunya mendapat persetujuan dari Medical Economic Outcome Committee dan melibatkan proses pembelian jika ada produk baru yang harus dibeli sesuai dengan prosedur yang akan dilaksanakan. Itu yang mungkin saja yang dapat